Kita ikut menikmati bumi Pontianak yang makmur ini. Kalau kita tidak ingat perjuangan pendiri Pontianak ini, zalim. Kita menikmati perjuangan beliau, tapi kita tidak pernah ingat. Kita tidak pernah mendoakan beliau. Kita tidak pernah hadiah Fatihah pada beliau. Mari kita hadiah Fatihah Hadrati Hayyat Husain Abdurrahman wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wa awanihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Terima kasih. Mengapa saya menyebut Awan wa Ashab? Saya yakin Habib Husin pun tidak berjuang sendiri. Pasti ada yang membantu. Mereka pun juga korban fisik, tenaga, bahkan nyawanya. Perlu kita doakan. Dan anak keturunan mereka yang membantu berdirinya Kerajaan Pontianak. Jika diridhoi lagi, insya Allah kebesaran Pontianak akan berkembang. Tapi ingat, dibangun atas dasar riyadhah. Riyadhah itu latihan batinnya. Dengan puasa, zikir, mengurangi makan dan minum, maka Allah akan mengangkat derajatnya orang ini hingga yarfa'ud darajah ilal a'la, diangkat derajatnya pada tataran yang tinggi. Beliau sangat tinggi, sebut baginda, sebut asyarif dan sebagainya. Para bapak, para ibu, mari kita tabarukan kepada beliau Habib Husin. Apapun kita adalah di Pontianak, apapun banyak orang Jawa, orang manapun juga sama di sini mendapat barokah dari Habib Husin. Apakah yang diperjuangkan? Yaitu taqarruban ilallah, pada iman musyahadah, iman ma'rifat kepada Allah. Itulah thariqah. Iman ada tiga. Iman bil ilmi, saya percaya Tuhan, saya membaca buku. Wa iman bil akli, saya percaya Tuhan karena akal menuntun kami. Ada makhluk, ada Tuhan. Tapi orang ini belum merasakan ketuhanan Allah. Seperti saya yakin minuman di muka saya ini manis karena diberitahu oleh orangnya ini manis. Namanya bila ilmi. Dan orang yakin bahwa minuman itu manis karena dia tahu dibigula. Namanya ini iman bil akli. Dan jika saya sudah meminum minuman ini, maka bukan akal lagi, bukan ilmu lagi, lidah saya merasakan manis. Begitulah kita kepada Allah, ketuhanan Allah. Ini akan kita rasakan di hati kita. Kalau itu zauk namanya. Kalau melihat, kalau kita ada teman, assalamualaikum, kita belum melihat, kita dituntun oleh ilmu kita. Ini suaranya teman saya, maka langsung imajinasi saya terbayang teman saya. Namanya ini bil ilmi. Jadi dia melihat temannya bisaut, dengan suara itu dia teringat, oh teman saya, langsung teman saya, bukan suara lagi. Atau kita melihat buku, ternyata buku itu ada fotonya teman saya. Oh, ini bukunya teman saya karena melihat foto. Yang ketiga, dia berjumpa dengan temannya, melihat dengan matanya. Itulah iman musyahadah, iman penglihatan. Kalau foto penglihatan mata, kalau Allah penglihatan ainul basiroh, mata hati. Maka para beliau-beliau yang telah dikasyaf, dibuka mata hatinya yang selama ini tertutup oleh nafsunya, maka tersingkaplah keagungan Allah. Dan dia tidak, pada masa itulah dia mulai mengenal awalul ma'rifah. Dia awal ma'rifat kepada Allah kalau orang dengar. Kemudian ada ditajali af'aliyahnya, ditajali sifatnya. Wah, akhiru
ditajali zatnya. Ketika orang ditajali zatnya, fana. Orang itu fana. Di Jawa yang masyhur Syekh Siti Jenar. Di Aceh yang masyhur Hamzah Fansuri. Di Mesir yang masyhur Al-Halat. Itu orang fana-fana. Pada kondisi ini akalnya tidak sehat, syariat rusak, sehingga para ulama ittifaq bainahum harus dibunuh. Walau ini sebetulnya masih ada kaitannya politik, bukan semata-mata. Inilah yang dituju para ahli thariqah. Inilah yang diperjuangkan Habib Husin dari Yaman sampai di Mentawai. Kemudian menjelma menjadi satu buah kekuatan sistem yang disebut kerajaan Al-Qadariyah. Dengan sistem ini maka dia bisa menghasung umat, diajak taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Cuma kami mohon maaf baginda, saya tidak paham thariqahnya Habib Husin tadi. Apakah juga Qadiriyah yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi? Apa Al-Qadiriyah dari mana? Ini saya yang terputus dalam kajian saya. Tapi apapun, beliau ahli thariqah dari Yaman. Dan banyak dari Yaman, Al-Yaman ini datang ke Timur Tengah, ke Timur Jauh, ke Indonesia dan sebagainya. Termasuk datang di Brunei. Maka Raja Brunei itu juga habaib. Karena Raja Brunei itu juga keturunan. Beliau-beliau para murid-murid thariqah datang ke Timur Jauh. Prosesnya seperti itu, ada perkawinan dan sebagainya, maka keturunannya dari raja. Di Iran sama, zuriyah Nabi ke Iran, kemudian kawin dengan para pembesar di sana, terjadilah raja Iran, raja Parsi dan sebagainya. Para hadirat yang hormati, saya tidak membawa kita ke arah sistem kekuasaan. Mari kita ikuti perjuangan beliau Habib Husin dari tanah Yaman dengan naik perahu layar, belum ada perahu mesin, sampai di sini pun tidak punya sanak dan keluarga. Kepada siapa? Paling membawa bekal. Dulu tidak ada kantin, tidak ada depot, adanya itu saya baca. Dia hanya zikir saya kemari. Kalau lapar ya kita cari di hutan. Kalau dahaga dia minum di sungai. Sampai Allah mengangkat karomah Habib Husin. Raja Mentawai kagum dengan karomahnya Habib Husin. Hingga banyak mohon doa restu Habib Husin, tertolonglah hajatnya bidu'aihi. Hingga Raja Mentawai sungkan Habib Husin karena banyak ditolong. Hingga tidak bisa menghindar ada lamaran dari beliau untuk putra tercinta Habib Abdurrahman yang sekarang menurunkan beliau Raja Baginda Syarif Mahmud Malvin Al-Qadariyah. Ya mudah-mudahan beliau diberkahi Allah, disyafati Rasulullah SAW hingga mampu memperjuangkan apa diperjuangkan nenek moyangnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali bab musyahadah. Iman dalam Islam, kajian yang paling tinggi adalah iman musyahadah, iman makrifat, bukan ilmu. Di sana ada hakul yakin, ainul yakin, ya, dan ada ilmu yakin. Praktek itu di wahidiyah disebut lillah dan billah. Li rasul bi rasul, menerapkan syahadah. Tapi apapun orang belajar, hakikatnya manusia melihat Allah itu Allah yang menampakkan diri. Tapi penampakannya enggak seperti kita menampakkan diri dari jendela, ya, bukan. Itu majazi, kata majaz, kata perumpamaan saja. Maka orang yang makrifat, orang yang ditajali oleh sifatnya Allah, sifat Allah, itu ditambahkan dengan nurnya masuk di hatinya seorang yang dikehendaki. Ketika ditajali masuk di hati, maka bisa melihat. Seperti kita melihat lampu ini, sebenarnya bukan lampunya datang, sinarnya datang. Kita melihat benda ini, lampu menghantam, itu memantulkan pada mata kita. Sebenarnya yang kita lihat ini adalah sinar. Begitu pada Allah. Jika orang ditajali af'ali Allah, maka dia melihat af'ali Allah. Fana,
dia tidak merasa bergerak, dia tidak merasa melihat, dia tidak merasa mendengar. Tapi itu Allah yang menggerakkan. Jika kita jadi dengan sifat agungnya Allah, jalannya Allah, takut, dia menjadi kecil, tidak tajali dengan ilmunya Allah, dia menjadi bodoh dan ilmunya adalah milik Allah. Inilah ma'rifat. Ini sulit.